posisi yang aku jatuh, jadi pas posisi aku jahitan kayak gitu. Nggak tahu mungkin mereka itu tahu aku lagi sakit tapi semangat buat bersami dan ingin adik-adik, jadi udahlah tak kasih tetesan air biar sembuh kayak gitu mungkin ya. Iya, positif sekali Anda ya. Terkadang pemikiran positif itu membantu sangat membantu di kondisi yang tidak kondusif sama sekali. Bayangkan kayak gitu ya, misalnya kita kayak pembina itu harus ada tidak jalan makan terus taruh jalan sendiri, misalnya tidak ada pemikiran positif. Kalau jalan sendiri saya mohon maaf, saya tidak mau mesti geret seseorang, harus ayo ikut kayak gitu. Hati-hati ayo. Udah gitu aja sih. Kalau nggak pemikiran positif mungkin banyak yang kemasukan juga kayak gitu kan. Kalau kemasukan itu pernah nggak lihat satu kontingen 25 orang tinggal 10 orang semuanya kemasukan? Alhamdulillah ya enggak ya. Dan jangan sampai karir masih panjang gini. Soalnya pernah 2012 kan ada kayak persebaya daerah kayak gitu kan. Nah kan berkontingen tuh ada 4 kabupaten 1 kota nih. Itu kan ngirim 25 semuanya kan. Terakhir yang datang terakhir itu dari Kulon Progo 25 orang, baru upacara pembukaan gitu kan. Itu tinggal separuh aja nggak ada, karena jatuh nangis kemasukan, kemasukan nangis, kemasukan kayak beruntun kayak gitu. Jadi kita yang melihat itu kayak gini, lagi dengerin sana, bruk tiba nangis, kayak gitu sampai tinggal separuh, bener-bener nggak ada separuh. Gitulah, mantap gitu. Itu posisi di Gunung Kidul. Gunung Kidul pokoknya deket kali. Ya isi. Pokoknya belum sampai atas banget sih, masih di bawah. Belum di tengah-tengah lah. Iya. Pokoknya deket kali, ada jembatannya, terus ini ada tempat rest area. Oke. Sudah tahu ini. Tahu itu tempat tiap tahun aku dulu selalu kesana. Sampai di situ hafal dalamnya. Pokoknya di sana baru aja sampai upacara jatuh nangis kayak gitu terus. Sampai malamnya pensi juga kayak gitu, sampai pagi juga masih kayak gitu, sampai penutupan juga kayak gitu. Capek nggak tuh? Alhamdulillah ya, aku di sana tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Mungkin kan tergantung bawaan sendiri ya. Jadi kayak kita itu kan kita nggak punya apa-apa dan kita nggak bisa apa-apa. Masalah hal-hal kayak gitu kita nggak apa-apa. Jadi kita cuma percaya iman, percaya hati, percaya sama pikiran, positif thinking, tidak aneh-aneh. Yang pertama, takwa berarti Aisyah. Iya. Dan sampai yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dasar dharma itu sangat membantu dalam kehidupan. Kalau ketemu sama Kak Siti disuruh apa di dharma ya? Iya, 2 orang yang bilang loh ini. Dua orang yang bilang loh ini. Pokoknya kalau jelajah malam, pokoknya terapkan dasar dharma 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu ada dan cukup. Ya, nanti kalau Kak Siti dengar ucapan yang jelek langsung suruh push up saat itu juga. Sini. Bayangkan yang di peninggalan sejarah itu dari utara sampai selatan ada yang dengar kayak gitu kan, dari utara siapa langsung gitu kan, semuanya langsung diserap. Jangan pernah bicara kotor di tempat yang bukan semestinya. Iya. Karena saya ngaku, saya dari lapangan. Jelas, mantap itu. Ini mungkin adik-adik alumni gitu ya, ada yang mendengarkan atau merasa wah itu waktu zamanku dulu ya itu. Iya, benar itu kan. Ya gitulah ini cerita di balik kejadian-kejadian itu ya. Main silahkan membuat kakak-kakak pembina ini untuk berngoceh-ngoceh ria ya. Itu hobi kalian ya. Horor itu tergantung kita nih mesti. Iya, benar. Mesti kalau kembali ke horor lagi, jadi kalau kita di suatu tempat atau apapun itu dimanapun itu yang kita baru ya izin mesti izin lah. Yo kan mungkin kita percaya sama hal-hal gitu. Padahal di sana ada kehidupan juga yang kita
yo sebagai orang ya sopan nanti ya Iya. kompil Salam. sama orang aja nih kita Mesti asalan gitu dulu kan. mereka menghargai kita Iya. apalagi mereka juga kan sama juga mesti seperti itu jadi nggak usah terlalu takut kayak kita kita yang bisa kita yang yo yang kita alami dan Iya. nanti juga nanti mungkin sekarang belum bisa mengalami kemah harus soalnya tapi kemah ya dari Itulah yang kita tunggu-tunggu. bisa dipetik hikmahnya Iya. belajar dari oh berarti aku besok harusnya seperti ini Iya. gitu kan, aku nggak boleh gini nggak boleh gitu. Tapi biasanya itu orang tua itu selalu mewanti-wanti. Nah. Kalau di sana omongannya yang baik, salam dulu kalau mau masuk, nggak usah pakai apa-apa. Biasanya kayak gitu sih. Nggak tahu kalau orang tua zaman sekarang ya. Kalau orang Sama. tuaku biasanya bilang kayak gitu sih. cuma kalau jadi anak harus nurut Iya. Nah itu. nurut Nurut aja, dah deh. Nah Enak mungkin aja kan. terakhir ini horor nggak horor sih ya kak sebetulnya ini untuk penutup aja ya. Ini horornya dikit tapi ya menggelitik. Ini waktu aku SMK, waktu penegak. Aku dulu di SMK di tengah kota sih, ya masih tengah di kota gitu ya, deket lapangan gitu kan, deket stadion. Nah itu aku waktu itu kelas 8 dan kebetulan waktu itu kelas 8 kelas 11 kelas 11 ya, kelas 2 SMA itu lagi pelantikan Bantara ya, pelantikan Bantara dan posisi itu bulan Ramadan waktu itu. Jadi tengah malam itu kita dibangunkan untuk kita ziarah makam karena memang sekolah kita dekat dengan makam, ya kan, makam pahlawan. Tahu deh. Nah habis itu yang oh iya, Iya kan? ada makam di situ. iya. Nah terus habis itu kita disuruh ke sana, kita jalan malam banget itu, setengah malam kita jalan satu-satu dan kebetulan Dewan Ambalan angkatanku itu adalah Dewan Ambalan yang 99% cewek. Hanya ada satu cowoknya itu satu, tapi ya kalau dulu tuh nggak cowok banget. Laki ya, itu ya. Lagi. Nah itu jadinya kita yang berbanyak, aku lupa itu jumlahnya berapa, tapi kebanyakan cewek kita jalan lah dua-dua kita ke makam pahlawan itu, dari sekolah ke makam pahlawan itu. Kita masuk satu-satu, kita berdoa. Nah kebetulan pas momen aku berdoa di sini bareng sama 3 atau 4 temanku, lagi pertengahan kita berdoa, tiba-tiba lampunya mati. Oh, lama deh. Semuanya. Kita waktu itu positive thinking sih ya. Wah ada yang matiin atau emang di situ lagi jam-jam segitu mati listrik gitu kan. Udah mati, kita dengan tergesa-gesanya kita langsung pergi lompat pagar. Wih, mantap. Ya langsung Laki ya. lagi. Kelihatan banget ya ceweknya gitu kan. Keluar pagar, kita langsung balik ke sekolah. Kita nggak kembali lagi ke situ. Nah salahnya kita nggak permisi lagi sama yang jaga di situ, kita langsung keluar aja, langsung lompat pagar karena kita emang takut kan. Setengah berdoa mati lampu, kita harus keluar, itu harus melewati ini makam-makam. Nah karena dulu film horor itu kan selalu yang dikit-dikit kena kakinya ditangkep kayak gitu kan. Pikiranku karena gelap, aduh jangan sampai kakiku itu kena. Jadi jalannya yang tadinya cuma gitu jadi tinggi naik kayak gitu ya. Terus dengan kita masih deg-degan yang kayak gitu tengah malam di makam mati listrik. Terus akhirnya kita kembali lagi ke sekolah, balik lagi ke sekolah. Setelah itu di stop di depan sekolah sama pembina, di stop, kita disuruh ambil bed Bantara. Jadi nanti kita dikasih satu bed yang ada nomornya, terus kita harus nyari pasangannya itu gitu kan.
Nah pembina itu bilang, nanti kalau kalau lihat sesuatu diem aja, nggak usah dilihatin, dicuekin aja. nah kebetulan waktu itu aku kan udah nggak ada apa-apa karena emang sekolahku terkenal horor banget. Kayaknya semua orang hampir tahu ya, sekolahku terkenal horor banget. Dan seminggu berturut-turut sebelum hari H itu ada yang kesurupan di area yang akan kita ambil bed itu, kesurupan. Seminggu berturut-turut, bener-bener seminggu itu ada aja yang kesurupan. Ya udah, oke nggak ada apa-apa, nanti nggak ada apa-apa. Nah waktu itu aku masih takut sama kucing. Tiba-tiba kucing deketin, biarlah semua si benteng itu hancur. Tambah pembina itu bilang nanti kalau lihat sesuatu didiamkan aja, nggak usah digubris lah ya gitu. Oke, aku sambil berdoa terus tapi udah nggak fokus gitu kan. Tiba giliranku dipanggil. Oke, dipanggil, jalan masuk ke lapangan. Di situ dikasih bed Bantara dengan nomor. Waktu itu nomornya 5 kalau nggak salah. Nah, dari pintu masuk itu kan lewati lapangan untuk sampai ke lorong yang disimpan bed Bantara itu. Ya kan, itu aja kayak rasanya jauh gitu kan. Nah, habis itu oke lah, bismillah. Nah, di lapangan itu di sebelah kanan itu ada ruang-ruang kelas yang emang terkenal banyak lah ya. Terus di sana kan ada di belakangnya itu juga sarangnya, intinya kayak gitu. Di belakang itu ada pohon juga tempatnya. Ya wes bismillah aja gitu kan. Itu lorong itu sebenarnya ada satu ruangan. Jadi di dalam lorong itu ada satu ruangan OSIS, dan untuk masuk ke lorong itu kita harus buka pintu dulu. Gitu kan? Aku bawa di sini bed Bantara, aku pegang handle pintu, tak buka. Ya. Habis itu bau melati yang benar-benar nyengat. Zoom. Aduh, akan begini. Aduh. Dan posisi itu bulan puasa. Otomatis kalau bulan puasa kita bagi-bagi zakat kan. Ada bagor-bagor beras. Ya kan di sebelah sana. Bagor beras warnanya putih dong ya. Putih. Habis itu di ujung lorong itu emang ada si bed-bed banyak banget punya teman-teman itu berserakan, terus ada taburan bunga dan ada satu batang lilin, bener-bener satu di ujung. Di atasnya itu ada kayak lubang gitu ya, lubang buat di sebelahnya kan itu ada ruang kelas juga, ruang praktek, tapi di atasnya itu bolong. Ya kan, aku habis buka bau melati sampai kanan kiri udah putih-putih. Ini cuma tak pegang, tak remes-remes gini kan, sampai berdoa aja. Lihat lilin di ujung satu itu kayak semakin jauh, baunya wanginya semakin nyengat. Aku lihatlah ke atas, ke lubang itu tadi, kok kayaknya semakin dalam dan kayak mencekam gitu ya. Habis itu udah kan mau ngelangkah ke depan pun aku rasanya langsung keinget kemarin tuh seminggu berturut-turut ada yang kesurupan di sini gitu kan. Habis itu langsung lemes semuanya, ke kakiku jatuh, aku nangis yang sesenggukan, nggak bisa ngomong, langsung udah nggak bisa. Nah, pembinaku datang, pembinaku kebetulan cowok waktu itu datang. Kenapa? Dikiranya kan ya lihat apa gitu kan. Tanyain kenapa, lihat apa. Aku nggak bisa ngomong nih. Kayak gitu. Terus dibawa ke
nggak menghadap ke pintu itu lagi, dibawa keluar ke tengah lapangan. Disendiriin nih sama teman-temanku sana, aku disendiriin, ditanyain lagi. Aku masih belum bisa jawab. Terus hadapnya itu pas kebetulan di ruang-ruang yang horor, ya kan? Sama kok kayaknya mencekam ke bawah, itu 2 lantai ke bawah. Kok mencekam, aku udah lihat bawah aja. Kayak akhirnya terus dibawain minum sama ditanyain. Udah tenang, lihat apa tadi? Nggak lihat apa-apa. Aku bilang, nggak lihat apa-apa. Nah di situ tuh antara aku tuh takut banget sama aku tuh mau ngekek sama kelakuan kok bodoh banget gitu ya, kok bodoh banget gitu. Aku sampai wah udahlah ini, udahlah. Mungkin Anda kalau ikutan pelantikan di tempat saya, Anda bisa nangis nenggon meneh ya. Karena sugestinya itu udah terbangun. iya terbangun dari awal gitu kan, jadinya udah biarlah. Nah kebetulan alhamdulillahnya malam itu yang gagal 2 orang, yang satu nggak masuk karena takut dan yang satu lagi itu udah nyari tapi nggak nemu malahan, antara dia buru-buru nyari karena takut terus balik lagi atau gimana. Terus nggak tahu Anda ya. ceritanya dapat bed nggak? Nah terus habis itu kan udah kita dikumpulin nih. Kalau acara kayak gitu kan biasanya senior datang, ya kan. Dan senior itu tanya, pertama marah karena kita nggak selesai atau apa gitu. Marah lagi karena aku tadi kenapa gitu kan, kok ya nggak berani gitu. Terus ditanyain, di sini PA-nya siapa? PA itu pemangku adat ya. Pemangku adat itu orang yang apa ya Kak Nur? Yang ngurusi adat yang disiplin gitu kan, yang mungkin dituakan dan posisinya hampir sama seperti ketua ya kan di situ. Nah, aku angkat tangan lah karena memang di situ aku yang jadi pemangku adat. Langsung menjatuhkan pamor. Kan itu, aku angkat tangan kan. Langsung dimarahin sama si kakak senior, kamu pemangku adat lah, kamu yang takut sendiri, blablabla. Aku di situ, ya Allah. Bisa andainya waktu bisa diputar kembali, apa yang dia PA? Aku dia di PA sih. Aku lo PA boleh diem terus. Tapi karena itu waktu itu aku masih jauh banget yakin. Maksudnya aku bukan PA ya. Aku ketua putri sih. Terus akhirnya itu 2 orang itu kan dimarahi. Terus ya udah. Masya Allah. Habis itu, oke, udah sekarang teman-temannya bantuin nyari gitu. Nah akhirnya aku nggak takut lagi lah di situ karena tapi itu emang kayak pengalaman kedua aku kayak pelantikan terus horor-hororan itu baru ngalami 2 kali itu. Yang pertama waktu MTS. Kalau MTS nggak sebegitu parahnya, nggak yang sama kayak anak-anak konti yang harus masuk kuburan, harus nyari kayak gitu kan. Enggak, aku alhamdulillah aku nggak masuk ke konti kan gitu. Itu kok ya ke acara kedua pelantikan Bantara kok ya kayak gitu kan. Makanya sejak saat itu, oke, aku harus lebih berani dan aku harus menjaga martabat nama baik diri sendiri. Itu antara horor Sama lawak ya. sama kebegoan. Karena emang ya itu horor banget sih menurut waktu itu, tapi setelahnya itu ngakak banget gitu. Oke lah. Bisa lah. Itu Kan ya Bu. biar adik-adik nggak begitu takut setelah denger ini, wah aku besok naik kemah ada apa ya gitu. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya tuh. Iya, ini belajar dari cerita kakak tadi bahwa ketakutan itu sebenarnya dibangun dari pikiran kalian sendiri. Iya. Gitu kan. Memang
walaupun di kemarin-kemarin di hari sebelumnya itu kalian di tempat itu ada yang kesurupan atau ada yang lihat sesuatu gitu kan, tapi belum tentu itu juga terjadi ketika kalian di situ gitu. Jadi pikirannya harus positif, nggak usah mengadu-ngadu deh pikirannya itu, iya kan? Karena emang aku nggak, wah ini, wah itu gitu kan. Nah dari pikiran dan itulah yang menjatuhkan harga dirimu. Nah kalau itu kan kakak nggak kenapa-napa alhamdulillahnya. Nah nanti kalau kalian pikirannya nggak positif, nanti malah mengganggu teman yang lainnya, itu kan yang justru merugikan sebenarnya, merugikan banyak orang. Itu aja ya kak. Iya, kayaknya udah banyak banget ya cerita-ceritanya. Mungkin kalau ada lagi besok bisa sharing lagi. Nah ya mungkin dari adik-adik yang memang benar-benar peserta ya, ada yang pernah mengalami, Mau kita sharing? nah bisa kirimkan cerita kalian Sih. ke DM Instagram kakak, nanti kakak tuliskan juga Instagram kakak, kalian DM aja ceritanya seperti apa, kapan-kapan kita akan bawakan lagi gitu kan, kita akan ceritakan ke teman-teman yang lain ya. Oke, tutup ya. Mantap. Mantap. Nah oke, itu pengalaman horor dari kakak ya, ada sedikit lawaknya juga, tidak apa-apa untuk menetralisir suasana karena kita filming di malam hari supaya kakak-kakak ini juga tidak terlalu takut. Nggak takut sih, ada yang takut. Biar pikirannya tetap positif gitu kan, tetap happy. Oke, itu dari Kak Siti. Nanti mungkin ada Instagramnya di bawah ya, kalau mau kenalan sama Kak Siti, dan Kak Nurdiana nanti di bawah. Nah Kak Nurdiana ini juga punya YouTube channel ya Kak? Punya lagi aktif. Oke, Aku juga punya tapi nggak aktif. karena nanti aktifkan lagi Kak. Mungkin ada adik mau kepo Iya, sama Kak di sini, Siti. di sini. Nanti tulis di sini ya, tulis di sini. Mantap. Kalau Kak Siti, Kak Nurdiana ini jalan-jalan YouTube-nya, kalau Kak Siti Senam itu. Belum tahu ya. Oh, belum tahu. Nah, nanti kepoin aja lah ya. Belum tahu nanti. Soalnya udah nggak aktif ini. Kalau dulu sih buat ngumpulin tugas ya. Oke. Kalau besok mau diaktifin lagi nggak tahu nih buat mau. Kayak Instagramnya adik-adik MTS ya, buat ngumpulin tugas. Oh ya, jelas. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Oke, itu sekian dari kakak-kakak ini semua. Sekian dari kami. Semoga videonya bermanfaat ya Kak. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu update terbaru video dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.